Welcome Eva Post Channel. Oke baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan kami di OSAI, Obrol Santai dan Ilmiah di Eva Post Channel. Hari ini saya sudah kedatangan kedua orang tamu yang memang menurut kami sangat spesial. Kenapa kami katakan sangat spesial? Karena memang mereka berasal dari Kepulauan Aru. Ya baik teman-teman, ketika kita katakan Kepulauan Aru, teman-teman pasti sudah mengetahui bahwa beberapa hari yang lalu kejadian kejadian di mana masyarakat Aru merasa bahwa tanah mereka diserobot atau diambil alih oleh TNI Angkatan Laut. Nah, di sini saya akan duluan bertanya ke narasumber, yaitu Bung Ens ya, Bung Ens atau biasa yang saya sapa dengan sebutan Toran ya. Siap, Toran. Toran sehat, Toran? Sehat, Toran, puji Tuhan. Alhamdulillah, sehat. Semoga kita di rantau sehat-sehat ya. Amin. Itu ini satu doa yang harus sering diucapkan. Iya, siap. Toran, ini saya mau tanya terkait dengan tanah adat Maravenven di Aru Selatan ya. Itu kenapa sih, awal mulanya itu gimana sih? Bisa ceritakan sedikit? Sedikit kronologi singkat yang beredar di masyarakat, kemudian diketahui oleh kalangan mahasiswa. Itu sengketa itu sudah terjadi atau sudah disetujui itu di tahun 1991. Di mana itu berpatokan sesuai dengan SK Gubernur. Sesuai dengan SK Gubernur ya? Iya. Kemudian belum ada pembangunan sampai selang beberapa tahun. Akhirnya berselang 2020 kemarin diadakan pembangunan. Nah, kemudian masyarakat kembali menginterview masalah ini lagi. Akhirnya masalahnya dibawa lagi ke ranah persidangan lewat koalisi-koalisi masyarakat adat setempat, di mana mereka tidak merelakan kesalahan yang terjadi antara SK Gubernur dengan sertifikat hak guna dari TNI Angkatan Laut, di mana angka tersebut agak bergeser atau agak berselisih, sehingga menimbulkan perpecahan masyarakat adat sendiri. Kurang lebihnya seperti itu sampai sejauh ini. Sampai situ. Bung, ini kan sempat saya baca di beberapa media online bahwa memang di Aru ini sedang terjadi sesuatu gitu. Artinya di sana terjadi pemboikotan ya kan, atau penutupan ya bandara sama pelabuhan. Itu kira-kira tanggapan Bung kayak gimana? Sebagai masyarakat asli ya dari Kepulauan Aru yang menempuh pendidikan di ibu kota DKI Jakarta. Oke, baik. Informasi terakhir kemarin itu yang disasi kantor bupati, kantor DPRD Kabupaten Kepulauan Aru, Pelabuhan Yosudarso sama bandara. Guamar ya, bandara Kabupaten Kepulauan Aru. Itu yang disasi. Kemudian jika ditanya pandangan kita terkait hal itu atau pandangan saya, itu hal yang bagi kita masyarakat adat, kalau kita berbicara kita masyarakat adat, itu hal biasa begitu. Karena kenapa? Karena apa yang kita inginkan tidak sesuai dengan apa yang diputuskan. Maka hal itu harus dilakukan. Dan bagi kami itu menjadi kebiasaan atau budaya kami sendiri. Jadi bagi kami itu hal biasa. Hal biasa ya. Ya, dan kami mendukung hal itu. Mendukung masyarakat adat ya. Masyarakat adat untuk merebut kembali hak mereka lah, benar. Kita akan berjuang dan kita akan support. Siap. Oke Bung ya, mungkin saya langsung ke salah satu mahasiswa dari Kepulauan Aru juga ya. Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Jargaria. Ikatan Mahasiswa Jargaria ya, Imajar. Ini adalah salah satu ketumnya. Selamat datang ketum. Ini salah satu kehormatan buat kami juga dan kebanggaan juga. Salah satu ketua umum organisasi paguyuban Kepulauan Aru yang ada di DKI Jakarta, namanya Ikatan Mahasiswa Jargaria atau yang biasa disingkat dengan sebutan Imajar. Siap. Ketua, apa tanggapan ketua terkait dengan kejadian di Aru Selatan itu? Nah, sebelumnya ketua, kan beberapa hari yang lalu yang sudah
kita lewati itu saya sempat melihat pusing-pusingan dari kawan-kawan itu ketua pernah melakukan gerakannya Iya. di Jakarta. Iya. Itu titik aksinya itu di mana ketua? Pada saat itu saya bersama teman-teman kita melakukan aksi di depan Kementerian Agraria. Itu perdana ya, pertama kali ya? Iya, itu perdana. Dan kedua kalinya kita membuat surat audiens. Kita bertemu langsung sama kementerian. Namun karena waktu itu kementerian tidak sempat hadir dengan alasan lagi dalam keadaan sibuk. Kementerian mempercayakan Biro Humas untuk bertemu langsung dengan kita. Pada saat itu saya bersama bendahara saya, Bung Endi juga. Bung Endi ya? Iya. Namun di situ saya juga langsung menceritakan kronologi terjadi sengketa tanah ini. Yang mana waktu itu kan kita juga melihat ada kejanggalan antara SK Gubernur dengan surat izin pakai yang dikeluarkan BPN. Jadi waktu itu kita bertemu itu dengan tujuan agar BPN juga terlibat langsung dengan masalah ini. Yang mana BPN sendiri mengeluarkan surat izin pakai itu yang sudah melebihi dari SK Gubernur. Karena kita melihat itu ada lebih 39 hektar yang sudah melebihi dari SK Gubernur. Berarti tidak sesuai ya? Tidak sesuai dengan SK Gubernur. Itu yang menjadi alasan sehingga kawan-kawan juga harus mendukung masyarakat ya, Iya, sebagai mahasiswa yang ada di ibu kota DKI Iya, Jakarta benar. harus memperjuangkan itu. Kira-kira gimana tanggapan ketum terkait dengan masalah ini? Nah, untuk saat ini karena tanggal 17 November kemarin sudah ada putusan, kita juga akan mendukung masyarakat untuk maju lagi membuat bandingan untuk masalah ini. Untuk membuat banding ya? Untuk membuat banding untuk masalah ini. Kami sebagai mahasiswa, kami punya kontrol penuh untuk mendukung masyarakat agar memperjuangkan hak ini kembali lagi. Jangan sampai jatuh lagi ke TNI Angkatan Laut begitu. Jadi apa harapannya ke depan terkait dengan masalah ini? Ketum mewakili kawan-kawan mahasiswa yang ada di DKI Jakarta terkait dengan masalah ini. Kalau harapan saya sebagai Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Agraria, kami meminta kepada semua elemen-elemen masyarakat, semua organisasi yang terlibat di manapun berada, mahasiswa Permaru, masyarakat mahasiswa di Ambon, di penjuru-penjuru di semua kota, daerah ya. Untuk terlibat langsung dengan masalah ini. Jangan biarkan untuk masalah ini jangan biarkan masyarakat sendiri berjuang. Sebagaimana kita adalah generasi muda yang berasal dari Kepulauan Aru juga kita harus sama-sama bergandengan tangan untuk berjuang untuk mengembalikan hak kami seperti begitu. Siap, terima kasih Ketum. Itu ya teman-teman. Jadi di Aru itu masalahnya itu sudah lama ya? Iya, sudah lama. Sudah lama juga, dan memang harapan mereka sih mereka bisa merebut kembali hak mereka ya kan, yang tidak menurut mereka diserobot, diambil alih oleh TNI Angkatan Laut ya. Mungkin closing statement dari Bung En sama Bu Ketum, apa pesannya untuk masyarakat Aru ya kan, dan imbauannya kepada seluruh mahasiswa yang ada di seluruh pelosok? Pesan dari kami untuk saat ini jangan sampai patah semangat ketika ada putusannya yang sangat mengecewakan kita. Terus maju ya. Terus maju, terus semangat untuk memperjuangkan. Ketika kebenaran itu ada, kita memperjuangkan. Hak tanah itu punya kita, dan sebelum adanya di negara, masyarakat adat itu sudah ada. Jadi untuk tanah ini tanah adat, jadi kita harus memperjuangkan semampu kita. Siap Ketum. Mungkin langsung ke Bung Ens.
Kalau dari beta sendiri kalau dari saya sendiri pesan saja buat masyarakat Aru agar tetap berpikir tenang, jangan sampai patah semangat atau jangan sampai ada menimbulkan keresahan terhadap sesama ataupun jangan sampai ada adu domba lah di antara kita. Mari tetap tenang dan berpikir bagaimana kita mencari solusi agar ke depan bisa lebih baik lagi, kita berjuang lagi. Mungkin bisa dibilang kalau dari saya pribadi sih Save Aru Jilid 2. Save Aru Jilid 2, Ya. luar biasa. Kurang lebih statement dari saya, mari berjuang, tetap semangat. Oke, baik, terima kasih Bung Ens dan Ketum, Pak putra asli Aru ya, Aru yang sudah mampir di Eva Post Channel. Ya, terima kasih teman-teman, seperti biasanya jangan lupa video ini terus di-share dan jangan lupa yang baru menemukannya itu harus subscribe, like dan komen. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.